Perkenalkan, nama saya Sri Rizky Pamuji Rahayu dari kelompok 1. Saya di sini akan mewawancarai pemilik usaha UMKM SRC Sinar Mulia. Sebelumnya, apakah Ibu berkenan diwawancari, Ibu? Iya. Maaf, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Teresia Seswati. Sejak kapan Ibu membuka usaha toko SRC ini, Bu? Sejak tahun 2008. 2008. Ya, bulan Mei 2008. Berarti udah sekitar 14 ya. 14 tahun. Dalam 15 ya. Kalau sekarang ya, enggak 15 ya, 15 tahun ya. Dulu apa Bu alasan Ibu membuka SRC ini, Bu? Ya, itu kan alih profesi karena suami saya tadinya kan usaha mobil di kemudian beralih ke usaha kelontong ya. Ini mengingat karena usia ya, karena tidak mungkin kemudian menekuni usaha di mobil. Sementara juga persaingan di usaha yang dulu itu sudah nggak bisa kita persaingannya ya semakin ketat. Semakin ketat. Kemudian kami beralih itu saja ya alasan. Dulu modal pertamanya itu berapa, Bu? Kalau 2008 itu modal pertama sebenarnya sangat sedikit, yaitu 4 juta. Dengan modal sebanyak itu ya, sebesar itu kita belanjakan kira-kira kebutuhan masyarakat waktu itu apa. Ya, jadi tidak kemudian dibelikan satu produk, tetapi diharapkan semua itu ada walaupun sedikit-sedikit. Untuk kendala saat pertama kali membuka SRC itu dulu gimana, Bu? Itu yang pertama omongan dari orang lain. Karena memang waktu itu kan toko kelontong atau sembako itu kan banyak sekali di sekitar sini, itu kan banyak, sehingga paling tidak ya kita karena sudah punya niat untuk membuka usaha seperti itu ya kita nggak peduli omongan orang ya, tetapi niat kita memang seperti itu ya, kendalanya seperti itu. Bisa diatasi dengan niat kita harus sungguh-sungguh gitu. Kita yakin bahwa kita akan bisa bersaing dengan yang lain. Sebab itu kan ya, kemudian mungkin pertanyaan berikutnya itu ya persaingan. Kemudian kita juga harus punya produk unggulan. Kalau menurut saya itu harus ada produk unggulan. Itu maksud saya itu produk yang tidak ada di toko lain. Nah, itu namanya produk unggulan ya. Toko ini beras. Beras. Waktu itu kan memang beras stok ya. Yang pertama itu niat kita itu jual beras sudah bersih. Karena mengingat masyarakat ya kan, dengan kondisi ya masyarakat seperti itu, saya melihat karena mengalami sendiri ketika kita membeli beras dari pasar dalam kondisi kotor, kemudian di rumah harus dibersihkan ya. Wah, itu juga makan waktu yang lama ya, apalagi kalau kita beli sedikit harus mengeluarkan peralatan ya, misalnya tampah dan lain sebagainya. Ini kemudian saya berpikir kalau begitu ya menjadi peluang bagi saya. Saya percaya bahwa produk unggulan saya itu akan bisa bersaing dengan yang lain. Nah, untuk saat ini kendalanya itu apa, Bu? Untuk era sekarang? Era sekarang tetap saja persaingan. Ya. Persaingan karena masyarakat itu sekarang sudah cerdas ya. Masyarakat sekarang itu sudah cerdas, bisa menilai kualitas barang, kemudian pelayanan ya. Nah, kualitas ya terutama. Kalau harga mungkin kadang-kadang orang selisih sedikit, ada yang ngejar tetapi ada yang tidak. Nah, karena bisa melihat karena cerdas tadi ya. Jadi bisa melihat mutunya seperti ini. Dan kita juga terus terang menyampaikan kenapa harga beras kita itu lebih mahal daripada di pasar, karena sudah kondisi ya, kita tinggal masak sampai di rumah itu tinggal masak saja. Dan ini banyak yang kemudian pelanggannya terus tambah itu karena faktor satu itu yang menarik produk unggulan. Terus selain usaha ini Ibu ada kerjaan lain apa tidak? Ya, ini Kak, sebenarnya saya kan tadinya juga guru ya, cuma sudah
1 tahun ini kan, 1 tahun. Jadi waktu itu saya juga masih aktif ya, 2008 itu masih aktif. Terus baru purna tugas itu 2022 ya, jadi baru 1 tahun berjalan ini saya. Nah itu gimana Bu manage waktunya? Ya kita harus pandai-pandai, ya pandai membagi waktu banget. Cuma karena sudah biasa ya, biasa misalnya bangun pagi, sudah biasa ya kita masak dan lain sebagainya sudah ya. Terus nanti apa ya, terus sekolah ya, mengajar, kemudian pulang ya, itu terus langsung ngecek barang-barang yang sudah habis ya, dicek ya, terus kita cari barang-barangnya itu, kita cari bahkan karena kendala modal juga ya, tadi ya kendala mungkin bisa ditambah kendala modal ya, itu pertama. Uang yang kita dapat kemudian kita putar, kita berusaha untuk terus dijadikan barang. Jangan sampai ada uang yang kemudian mandek ya, artinya berhenti, itu tidak ada. Selalu berputar ya. Saya sore pulang sekolah terus langsung belanja gitu ya, setelah ngecek, terus nanti malam itu juga belanja karena sudah dapat kan dari sore sampai malam dapat ya, terus gitu. Dan saya belanja sendiri karena belum ada salah ya, tiap hari gitu. Nah sekarang tuh kan mau masuk Ramadan kayak gitu ya. Barang tuh harganya naik semua. Nah itu gimana ngatasinnya Bu? Yang pertama tentu saja update setiap hari. Update karena fluktuatif ya kalau dalam bahasa perdagangan itu. Jadi kenaikan harga itu kan bisa 1 hari itu berkali-kali, beberapa kali ganti itu bisa. Ini fluktuatif banget ya. Ini jam sekian sekian ya, tapi nanti berubah jam sudah ini ganti. Jadi kita update terus. Kayak gitu. Sekarang kan tuh era digital. Nah itu tuh Ibu mengikuti nggak sih Bu SRC ini? Kayak untuk SRC sini, kalau saya itu menyebutnya semi, tidak semua. Pelanggan yang lansia ya, wah pengennya cepet ya, sehingga kita padukan antara yang pakai komputer digital dengan yang tidak, dan kemudian nanti kita yang menyesuaikan, kita yang memasukkan. Misal Bu ada orang lain yang mau ikut merintis usaha, misal saya mau ikut merintis usaha seperti Ibu, itu sarannya gimana? Saran, saya senang kalau ada orang yang merintis, saya senang kalau orang lain itu juga usahanya maju, jadi tidak terus menganggap itu pesaing, enggak, tetapi rekan ya ini ya. Sarannya ya kalau bisa itu karena menyediakan sembako dan apa saja ini kan, yaitu semua barang itu ada walaupun sedikit, beli tiga, jangan beli 1, karena kalau beli 1 nanti beli orang udah nggak ada lagi, sehingga kalau semua barang yang kira-kira orang itu membutuhkan itu masuk ke toko kita, itu tidak akan kembali dengan tangan kosong, tidak kecewa. Kemudian kalau usaha itu terus langsung maju ya tidak, atau langsung laris ya tidak. Ya, artinya tentu saja ada prosesnya ya, tidak mungkin kemudian terus langsung besar, langsung ini tidak bisa. Ya udah Bu, tadi udah pertanyaan terakhir. Makasih waktunya Bu. Oh ya, sama-sama.